Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1296. Benarkah seperti ini? Su Qingyu menatap Elena dengan curiga. Versi, ini adalah yang diabaikan, atau bisa dikatakan sebagai versi yang dibuat-buat secara acak. Elena tidak menyebutkan bahwa dantian Ye Shikai hancur dan dia telah kehilangan kekuatan internalnya. Dia juga tidak menyebutkan apapun tentang Chen Yuxin. Bagaimanapun, 8 dari 10 alasan mengapa Ye Shikai menjadi seperti sekarang adalah kesalahan Chen Yuxin. Tentu saja, ada beberapa detail, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, aku hanya mendengar mereka mengatakannya. Elena segera setuju. Setelah berbicara selama 4 jam, dia akhirnya bisa pergi. Dia takut jika dia mengatakan satu kata lagi, Su Qingyu akan curiga. Seperti kata pepatah, terlalu banyak bicara akan menyebabkan kesalahan. Elena sudah dapat membayangkan bahwa jika dia menemukan kekurangan, Su Qingyu pasti akan bertanya sampai akhir, dan kemudian akan menggunakan berbagai cara untuk mengetahui situasi Ye Shikai saat ini, dan kemudian, dia akan datang ke markas besar Istana Dunia Bawah di Eropa dengan segala cara, menanyakan keadaannya dan menunjukkan perhatian yang besar. Ye Shikai terlalu peka terhadap hilangnya kekuatan internalnya. Anda tahu, di dunia ini, musuh Ye Shikai tidak terbatas pada dunia bawah tanah di luar negeri. Di Yanjing, mungkin ada orang yang menginginkan hidupnya, seperti keluarga Wang. Ada juga keluarga Tang dan keluarga Gongsun di Chang'an. Mereka semua berharap sesuatu terjadi pada Ye Shikai. Jika berita itu bocor, mereka akan membuat rencana, dan segalanya akan menjadi semakin tidak terduga. Setelah ragu-ragu lama, Elena memutuskan untuk merahasiakannya. Baiklah, kalau begitu, aku lega. Selama tidak terjadi apa-apa padanya, aku akan merasa puas. Su Qingyu menghela napas lega. Mendengar bahwa Ye Shikai tidak dalam masalah, hatinya akhirnya merasa tenang. Elena diam-diam menghela napas lebih dalam lagi. Su Qingyu adalah mantan istri Ye Shikai karena suatu alasan. Kekhawatirannya yang tidak dapat dijelaskan itu benar-benar menjadi kenyataan. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan keselarasan satu sama lain? Ahem, CEO, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Nona Ji dan Nightmare ada di sisinya, dan tidak akan terjadi apa-apa pada bos. Elena mengatakan, kebohongan putih, tetapi kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah kebohongan yang nyata. Bagaimana jika ketahuan? Kalau begitu tolong bantu saya memesan tiket pesawat sehingga saya bisa pergi ke Eropa untuk mengunjunginya. Bahasa Indonesia, Eropa, Hades. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Periode ini seharusnya menjadi waktu yang paling santai bagi Ye Shikai. Sejujurnya, dia sedikit merindukannya. Dia sudah lama tidak menjalani kehidupan pensiun seperti ini. Setelah mandi, Ye Shikai merapikan pakaiannya, menatap cincin penyimpanan di jarinya, tersenyum penuh pengertian, dan membersihkannya dengan hati-hati. Karena ia kehilangan kekuatan internalnya, cincin penyimpanan ini telah menjadi cincin biasa, tetapi Ye Shikai masih membawanya. Pembukaan konferensi Dewa Utama harus menjadi prioritas utama dunia bawah tanah. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang datang ke kaki Gunung Suci bukanlah 12 Dewa Utama. Tuan, 20 penjaga rahasia telah dipilih. Setelah Anda memasuki Gunung Suci, mereka akan melindungi Anda dengan ketat. Ye Shikai datang ke aula. Semua orang telah berbaris dalam beberapa baris. Nightmare, Mihun, dan Moji, yang memimpin, memiliki ekspresi serius, seolah-olah ini adalah perjamuan Hongmen. Tidak perlu gugup begitu. Ye Shikai menghampiri Ji Qian dan bertanya. Omong kosong, begitu kau naik ke Gunung Suci, siapapun bisa menjadi ancaman bagimu. Tanpa perlindungan, Aphrodite kemungkinan besar akan menyerangmu. Ji Qian menegakkan kerah bajunya. Zeus terbunuh sebulan sebelum konferensi Dewa Utama, jadi pasti akan ada banyak orang yang datang. Jabatan Raja Zeus belum diambil, dan tentu saja, tidak semua orang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mendudukinya. Namun, jika tebakanku benar, seharusnya ada banyak orang yang menginginkan posisi ini di konferensi dewa-dewa ini. Namun, menduduki posisi ini sama saja dengan membuat musuh dengan 3 aula. Tidak ada yang tahu siapa yang berani melakukan ini. Baiklah, ayo pergi. Ye Shikai melambaikan tangannya dan masuk ke dalam mobil. Ia dulu percaya bahwa orang kuat itu menakutkan tanpa harus marah. Aura orang kuat sudah cukup untuk menakut-nakuti orang, daripada mengandalkan kekuatan internal yang mendominasi. Sekarang, ia masih berpikir demikian. Bahkan jika seekor harimau tidak memiliki gigi dan cakar, hiena tidak akan berani menyentuhnya selama beberapa hari. Tunggu sebentar, jika aku membandingkan diriku dengan seekor harimau, maka Ji Qian. Bukankah dia seekor harimau betina? Apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu begitu asyik memikirkannya. Sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Ji Qian menatapnya dengan jijik. Tidak ada apa-apa, hanya pikiran acak. Ye Shikai melambaikan tangannya dan tidak banyak bicara.
Jika Jiqian menebak apa yang sedang dipikirkannya sekarang, dia akan benar-benar menjadi ibu harimau. Ngomong-ngomong, kamu harus lebih berhati-hati nanti. Aku tahu kamu sombong di dalam hatimu, dan mungkin kamu memandang rendah mereka. Kamu memandang rendah mereka sebelumnya, dan kamu masih memandang rendah mereka sekarang, tapi situasinya berbeda sekarang, dan kamu harus menahan diri. Jiqian menasihati dengan sungguh-sungguh seperti seorang ibu tua. Dia memang memiliki potensi untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Baiklah, baiklah, aku mengerti. Lagi pula, kita masih punya kamu dan Nightmare di sini. Saat mereka berbicara, semua orang sudah tiba di kaki Gunung Suci. Seperti yang diharapkan, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Yesike tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang dikenal, tetapi ada juga wajah-wajah baru. Tempat itu penuh sesak dengan orang-orang, bahkan lebih ramai daripada tahun baru Imlek. Banyak dari mereka berasal dari organisasi pembunuh atau organisasi tentara bayaran, dan ada juga perkumpulan musuh, tetapi pada kesempatan ini, mereka tidak akan bertarung. Bagaimanapun, mereka masih harus memberikan muka kepada Tuhan. Yesike melihat Aphrodite dari jauh. Ia mengenakan gaun klasik, anggun dan elegan. Meskipun kecantikan batinnya tidak terlalu cantik, kecantikan luarnya cukup untuk menarik 90% pria. Untuk tipe wanita seperti ini, nasihat Yesike adalah, kecuali Anda juga orang yang kejam, jangan mencoba mengendalikannya. Itu bisa jadi keputusan yang akan berujung pada pengorbanan diri. Di antara 12 dewa utama, hanya Zeus yang memiliki kemampuan ini. Ye tua, lihat di sini. Wang Kai, dengan suaranya yang lantang, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Yesike melihatnya dari jarak 50 meter. Bagaimanapun, dia juga merupakan generasi dewa utama, dan tidak banyak orang yang berdiri di sekitarnya. Orang ini terlahir untuk suka ikut bersenang-senang, dan semakin berbahaya suatu tempat, semakin dia akan pergi ke sana. Akan aneh jika dia tidak datang ke konferensi dewa utama ini. Kalian semua sudah di sini. Pintu mobil terbuka dan semua orang keluar dari mobil. Pertemuan itu tentu saja menarik banyak perhatian. Nightmare, Soul Destroyer, dan Demon Queen semuanya adalah tokoh terkenal. Lihat, orang-orang dari Istana Dunia Bawah ada di sini. Ya, beberapa jenderal ada di sini. Ye tua, sekarang kamu tidak memiliki kekuatan internal, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk naik ke Gunung Suci. Wang Kai melirik semua orang dan berbisik di telinga Yesike. Bab 1297. Tentu saja, meskipun aku tidak memiliki kekuatan batin, aku masih bisa datang ke Gunung Suci ini kapanpun aku mau. Yesike tidak takut. Dewa-dewa utama ini seperti organisasi kepentingan yang bersatu. Mereka berkumpul bersama untuk kepentingan bersama. Meskipun mereka dapat bekerja sama, mereka tidak dapat bersatu. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersatu karena mereka semua memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Yesike mengerti apa yang dimaksud Wang Kai. Lagi pula, ada banyak orang di sini. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Yesike, akan mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk bertahan terhadap panah dari kegelapan. Namun, 3 istana baru saja membunuh Zeus baru-baru ini. Jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan balas dendam dari 3 istana, terutama Aphrodite dan beberapa dewa utama baru. Yesike melihat sekeliling dan merasa ada yang tidak beres. Pandangan orang lain kepadanya tampak aneh, terutama mereka yang ada di daftar kegelapan. Mereka memiliki kekuatan yang relatif kuat dan merupakan tantangan terbesar bagi setiap kuil utama. Dengan kata lain, mereka adalah eselon kedua dari dunia bawah tanah setelah kuil utama. Dalam pertempuran di Gunung Suci, 3 aula membunuh banyak penguasa daftar kegelapan. Setelah perombakan, Yesike tidak berniat melihat wajah-wajah baru, karena mereka semua diperkenalkan kepadanya oleh Jiqian. Mengapa mereka menatapku dengan aneh? Yesike menoleh dan bertanya dengan lembut. Pak Tuaye, kau mungkin tidak tahu bahwa berita tentang dirimu yang kehilangan kekuatan batin telah menyebar di dunia bawah tanah akhir-akhir ini. Seperti yang diharapkan, wajah Yesike sedikit serius. Tidak heran, alih-alih kagum, ada kecurigaan di mata orang-orang ini. Tentu saja, mereka tidak berani mempercayai berita ini sepenuhnya. Bagaimanapun, ini masalah besar. Jika Yesike benar-benar kehilangan kekuatan internalnya, itu akan seperti harimau tanpa gigi dan cakar. Tetapi jika ini adalah rumor, itu akan menjadi penipuan. 3 istana merahasiakan berita ini dan tidak ada yang berani membocorkannya. Satu-satunya yang berani membocorkannya adalah Aphrodite. Jika semua orang tahu bahwa berita ini benar, Yesike pasti akan menjadi incaran semua orang, terutama incaran para master di daftar kegelapan. Pasti Aphrodite yang melakukannya, gumam Yesike. Sialan, Pak Tuaye, kau harus berhati-hati dengan wanita ini. Jangan biarkan dia menyakitimu.
Wang Kai mengingatkan, jangan khawatir. Yesike tidak ingin menyebutkan wanita ini untuk sementara waktu. Kudengar ada beberapa wajah baru dewa-dewa tahun ini. Ayo kita pergi dan melihatnya. Lihatlah orang itu. Wang Kai menunjuk ke arah orang yang sedang diawasi oleh orang banyak tidak jauh dari situ. Yang mana yang kamu bicarakan? Ada begitu banyak orang di sekitar. Yesike mengikuti arah yang ditunjuk Wang Kai, tetapi ada orang di mana-mana. Itulah pria berambut merah yang tingginya 1,7 meter, terlihat sangat sombong, dan terlihat gila dan keren. Kau sedang membicarakan dia. Yesike menatap pria yang dibicarakan Wang Kai dengan saksama. Dia berpakaian seperti seorang hippie dan tidak terlihat terlalu tua. Siapa dia? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Vulkan, dewa api yang baru, telah bersaing untuk memperebutkan posisi dewa api sejak pertempuran terakhir di Gunung Suci. Jangan tertipu oleh penampilannya yang berani. Dia adalah pria yang gelap. Ketika dia berada di daftar kegelapan, dia adalah ahli dalam bermain api. Setelah dengan mudah mengalahkan beberapa pesaing, dia menjadi dewa api. Wang Kai berkata dengan tatapan waspada, jangan berpikir anak ini tidak berbahaya. Dia sangat kejam. Berhati-hatilah. Dan wanita itu, namanya Emily, dia adalah dewa matahari yang baru dipromosikan. Dia sebelumnya adalah pembunuh bayaran teratas di daftar kegelapan dan merupakan pemanah yang hebat. Konon, target yang diincarnya pasti akan mati. Aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Emily, nama ini kedengarannya cukup bagus. Yesike bergumam pada dirinya sendiri. Dengan rambut pirang dan mengenakan baju besi lembut berwarna emas, dia tampak sangat mirip dengan bintang wanita barat. Jangan ceroboh, kalau tidak kamu akan mati di tangan seorang wanita. Wang Kai menepuk punggungnya. Siapapun yang bisa menjadi dewa utama bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Baiklah, aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku belum menyapa mereka. Haruskah aku pergi? Ye tua, apakah kamu yakin ingin pergi? Kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan internal sekarang, dan mereka belum yakin. Jika kamu mengambil inisiatif untuk pergi, akan berbahaya jika mereka tahu bahwa ini benar. Wang Kai membujuk. Sekarang dunia bawah tanah penuh dengan rumor, dan mungkin ada lebih dari beberapa orang yang ingin mencoba untuk mengkonfirmasi rumor ini. Yang harus dilakukan Yesike sekarang adalah melakukan kontak sesedikit mungkin dengan orang luar untuk menghindari ketahuan oleh orang lain. Menurutmu, apakah aku bisa lolos dengan bersembunyi di sana-sini? Jika aku tidak pergi, itu hanya akan membuat orang-orang ini semakin curiga. Berhentilah bicara dan pergilah bersamaku. Sebelum Wang Kai sempat menyelesaikan perkataannya, Yesike pergi dengan tidak sabar. Orang-orang ini bukanlah orang bodoh. Hanya mereka yang takut yang akan memilih untuk bersembunyi. Jika dia benar-benar memilih untuk menjauh dari mereka, itu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa dia tidak memiliki kekuatan internal dan takut pada mereka. Yesike berjalan lurus ke sisi Emily. Orang-orang di sekitarnya melihat siapa yang datang dan memberi jalan kepadanya. Kudengar kau Emily. Yesike mengulurkan tangan kanannya dengan sangat murah hati. Setelah melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa Emily ini memang cantik. Ia tampak seperti wanita yang ceria. Oh tidak, dilihat dari penampilannya, ia lebih mirip seorang gadis. Hades, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Emily tersenyum manis, dan mereka berpegangan tangan. Mungkin di mata orang lain, Emily adalah dewi yang menarik hati banyak otaku, tetapi jika seseorang tidak berhati-hati, dia bisa merenggut nyawa seseorang. Hades, kamu sekarang adalah seorang selebriti besar. Emily memiliki senyum yang indah, tetapi perhatian Yesike tidak tertuju pada senyumnya. Kedua tuan itu sedang bertarung, dan setiap gerakannya mematikan. Oh, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Emily, dan aku adalah Dewa Matahari yang baru. Kalau dipikir-pikir, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kalau tidak, dengan kekuatanku, aku khawatir aku tidak bisa menjadi dewa perang melawan Apollo. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, karena aku tidak membunuh Apollo untukmu, dia yang mengambil inisiatif untuk membuatku bermasalah. Selain itu, karena kau bisa menjadi dewa utama, kau harus memiliki kekuatanmu sendiri. Kau tidak perlu bermain trik babi dan memakan harimau bersamaku. Yesike mencondongkan tubuh ke dekat telinga Alimi dan berbisik. Berpikir kembali ketika ia baru saja kembali ke Yanjing, bahkan istrinya menganggapnya sebagai raksasa. Dapat dilihat bahwa ia telah memainkan trik ini semaksimal mungkin. Hades, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu berdua saja. Bisakah kau memberiku waktu 20 menit? Kata Emily dengan ringan. Tentu saja, tidak masalah. Yesike melihat arlojinya. Masih ada 2 jam lagi sebelum reruntuhan itu dibuka. Karena ini undangan dari Dewa Matahari, aku dengan senang hati menerimanya. Emily melambaikan tangannya, dan pengawal wanita pribadinya segera membersihkan jalan dan memarkir mobil bisnis tidak jauh dari sana. Tuan Ye, kamu harus memikirkannya baik-baik.
Bagaimana jika dia ingin melakukan sesuatu? Wang Kei khawatir Ye Shikai mungkin dalam bahaya, jadi dia melangkah maju untuk membujuknya. Jangan khawatir, kalau dia benar-benar menyerangku di dalam mobil, dia tidak akan bisa melarikan diri dari jarak ini. Bab 1298. Ini adalah pertama kalinya Ye Shikai bertemu Emily. Secara logika, mereka berdua seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Ye Shikai tidak takut, bukan berarti dia gegabah. Alasan mengapa dia menyetujui permintaan Emily dengan begitu lugas adalah karena dia punya firasat bahwa apa yang akan dikatakan Emily pastilah berita besar, bahkan berita yang bahkan istana ketiga tidak tahu. Lain kali ini akan merepotkan. Wang Kei tidak bisa membujuk Ye Shikai, tetapi takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, jadi dia meminta Meng Yan untuk tetap berada di dekat mobil bisnis, lalu segera menelepon Jiqian. Jika dipikirkan dengan saksama, apa yang dikatakan Ye Shikai tidaklah tidak masuk akal. Keduanya berada di dalam mobil ini. Jika Ye Shikai mengalami kecelakaan kecil, bahkan jika ia hanya kehilangan sehelai rambut, dengan kekuatan istana ketiga, ia pasti dapat menghancurkan sepenuhnya orang dan mobil itu di tempat. Pada saat itu, Emily juga akan mati. Di dalam mobil bisnis, Ye Shikai memperhatikan Emily dengan saksama. Jika dia tidak mengenakan pakaian tempur yang keren ini dan memegang busur dan anak panah, dia akan lebih terlihat seperti mahasiswa, atau bahkan siswa sekolah menengah. Ye Shikai ingin menanyakan usianya, tetapi itu tidak sopan. Katakan padaku, apa yang ingin kau katakan? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa, kamu tidak sabaran sekali? Emily terkekeh. Dia tampak seperti gadis tetangga. Bukannya Ye Shikai tidak ingin menemuinya, tetapi waktunya mendesak. Jika Jiqian tahu bahwa dia telah ditinggal sendirian di mobil selama lebih dari setengah jam dengan seorang wanita yang mungkin baru saja menginjak usia dewasa, bahkan jika Ye Shikai ingin turun, dia mungkin harus menghadapi penghakiman dari Jiqian. Ahem, aku masih ada urusan lain. Kalau memungkinkan, bisakah kau datang lebih cepat? Ye Shikai melihat penampilan Alimi yang menyedihkan, dan bingung, dan sulit baginya untuk marah. Hades, masih ada 2 jam lagi sebelum reruntuhan dibuka. Kau harus kembali. Kembali. Kemana harus pergi? Kata-kata Emily mengejutkan Ye Shikai. Dia sedikit terlalu belak-belakan. Tentu saja, kembalilah ke istana Hadesmu. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika Dewi Bulan dan Ares ikut denganmu sehingga keselamatanmu dapat terjamin. Setelah mendengar ini, Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir 2 kali. Tampaknya Emily telah memastikan bahwa dia telah kehilangan kekuatan internalnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkan informasi yang tepat ini, karena dia adalah dewa utama, dia pasti memiliki jaringan intelijennya sendiri. Ye Shikai tidak panik. Karena rahasianya telah terungkap, dia hanya akan melawan dan menutupinya. Terlebih lagi, melihat penampilan Emily, dia seharusnya tidak mengungkapkan berita itu kepada publik, jika tidak. Mengapa dia membujuknya untuk pergi sekarang? Sepertinya kamu sudah tahu bahwa, memang, aku telah kehilangan kekuatan internalku. Jika bukan untuk menghindari kecurigaan, menjadi seorang hooligan, Ye Shikai benar-benar ingin menunjukkan kepada Emily luka di dantiannya. Kalau begitu, sebaiknya kau pergi sekarang. Kali ini cukup bagimu untuk kembali ke istana dunia bawah, kata Emily ringan. Maaf, aku tidak berencana untuk pergi. Ye Shikai langsung membantah. Kenapa? Kamu tidak tahu situasimu saat ini. Sedikit keterkejutan terpancar di mata Emily. Dia mengira Ye Shikai berpura-pura tenang dan menderita demi menyelamatkan mukanya. Tentu saja aku tahu, itu sebabnya aku tidak bisa pergi, terutama saat ini. Ye Shikai melihat keluar jendela dan melihat lautan praktisi di luar. Semua orang kini memperhatikanku. Jika aku pergi seperti ini, aku akan disergap dalam perjalanan pulang. Kau percaya? Benar juga. Lagi pula, kau adalah tokoh terkemuka. Emily mengangguk dan tersenyum. Sepertinya aku terlambat memberitahumu. Seharusnya aku memberitahumu sebelum kau pergi. Tentu saja, aku masih sangat berterima kasih padamu. Jika kamu tidak membantuku menjaga rahasia ini, aku khawatir mereka tidak akan menatapku dengan cara yang sama saat aku datang. Ye Shikai tersenyum pahit. Namun, aku masih tidak mengerti mengapa kau memintaku pergi. Apakah ada rahasia tentang konferensi dewa-dewa di Gunung Suci? Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan. Emily membujuknya untuk pergi saat ini, jadi sesuatu yang tak terkatakan pasti telah terjadi. Aku tidak pernah mengatakan itu. Emily melirik keluar jendela dan tidak menatap mata Ye Shikai. Namun, Ye Shikai sudah tahu jawabannya, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Seperti yang diharapkan, konferensi dewa-dewa ini jauh dari sesederhana yang dibayangkannya. Baiklah, izinkan saya bertanya lagi. Mengapa Anda membantu saya? Ye Shikai tahu betul bahwa Emily memang membantunya. Mengesampingkan fakta bahwa dia menyimpan rahasia, pada dasarnya, dia membocorkan informasi.
Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan membantumu. Kau dan aku baru saja bertemu hari ini. Bagaimana mungkin aku mengambil inisiatif untuk membantumu tanpa syarat? Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya secara tidak langsung membantu Anda dalam mencapai tujuan saya. Emily melihat arlojinya. Jadi, Anda benar-benar tidak berencana untuk pergi. Jika Anda pergi ke Gunung Suci, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi bahkan jika Anda menginginkannya. Jangan khawatir, saya sudah siap. Ketika Yesike membuka pintu mobil, dia melihat Jikian menatapnya dengan dingin, sementara orang-orang dari Istana Dunia Bawah mengikutinya. Sial, sudah hampir setengah jam berlalu tanpa aku sadari. Tidak diragukan lagi Wang Kei yang melaporkanku. Ahem, ayo cepat pergi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Agar Jikian tidak salah paham, Yesike segera menjelaskannya, dan keduanya langsung mengerti apa maksudnya. Apa yang Emily minta kamu lakukan tadi? Setelah keduanya masuk ke mobil Istana Dunia Bawah, Jikian bertanya. Segalanya tidak baik. Seseorang mencoba membuat masalah di konferensi Dewa-Dewa. Kemampuan, interogasi, Yesike sangat kuat. Semua kata-kata Emily tadi secara langsung atau tidak langsung mengarah ke titik ini. Jika tidak, mengapa dia membujuk Yesike untuk pergi? Menurutnya, dia tidak membantu Yesike, tetapi menjalankan rencananya sendiri. Dengan kata lain, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Yesike. Apakah ini benar? Jikian tidak dapat mempercayainya. Apakah Emily membocorkan informasi, atau memberikan ancaman kosong? Dia bahkan tidak dapat membedakan apakah dia musuh atau teman. Saya rasa itu cukup mendekati. Itu intuisi saya. Kalau begitu aku akan segera mengantarmu kembali. Kami tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Dewa Utama ini. Jikian tidak akan membiarkan risiko sekecil apapun terjadi dan bersikeras membawa Yesike pergi dari sini. Tidak, sudah terlambat. Yesike melambaikan tangannya. Jika kita pergi sekarang, itu sama saja dengan mengatakan kebenaran kepada mereka secara langsung. Maka tiga istana tidak akan pernah damai karena aku. Sebaliknya, jika aku selamat hari ini, mereka akan takut. Yesike sudah menebak akibatnya. Bayangkan saja, orang yang tidak berguna menduduki posisi tinggi seperti Hades. Ini pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara semua orang. Mereka akan mengepung dan menantang sampai seseorang membunuh Yesike. Satu-satunya cara adalah mencobanya. Bab 1299. Gunung Suci. Yesike benar-benar tidak suka pilihan yang ekstrim, terutama karena taruhannya kali ini sangat tinggi. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Emily, maka setelah mencapai Gunung Suci, tidak hanya dia, Jikian, Wang Kei, dan Meng Yanmihun semuanya akan berada dalam bahaya. Meskipun situasinya mendesak, dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Jika dia benar-benar bisa bertahan hidup, maka rumor tentangnya di dunia bawah tanah akan hilang. Dan jika perawatan Wuyan benar-benar dapat membantunya memulihkan kekuatan internalnya, maka itu akan berhasil. Tuan-tuan, waktunya hampir tiba. Pada saat ini, Nightmare mengetuk jendela mobil dan berkata kepada mereka berdua. Kian, aku tidak punya jalan keluar sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi di konferensi Dewa Utama ini, aku harus pergi. Yesike menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Jikian memegang tangan Yesike, lalu mereka keluar dari mobil dan berjalan di depan kerumunan. Apakah kalian semua sudah siap? Yesike melirik ke arah kerumunan. Meskipun mereka secara nominal adalah Dewa Utama, mereka semua bersenjata lengkap dan membawa senjata tempur. Totalnya hanya ada 12 Dewa Utama, tidak termasuk Zeus, hanya ada 11 orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah master tingkat atas. Satu-satunya hal yang membuat Yesike senang adalah kebiasaan dalam konferensi Dewa Utama. Setiap Dewa Utama tidak akan membawa terlalu banyak orang kecuali para penjaga. Dengan cara ini, bahkan jika Aphrodite ingin berurusan dengan Yesike, dia seharusnya tidak memiliki begitu banyak tenaga. Semuanya sudah siap. Yesike menatap para pengawal rahasia di belakangnya. Masing-masing dari mereka adalah wajah yang dikenalnya. Mereka telah mengikutinya setidaknya selama 2 tahun. Masing-masing dari mereka telah terlatih dalam pertempuran. Jelas bahwa seluruh istana dunia bawah sangat mementingkan masalah ini. Baiklah, ayo berangkat. Semua orang datang ke kabut tebal, dan beberapa dewa utama lainnya juga datang, termasuk Aphrodite tentu saja. Terus terang, Yesike benar-benar ingin membunuhnya sekarang, dan saya yakin Jikian dan Wang Kei juga berpikir begitu, tetapi ini di depan umum dan di bawah pengawasan semua orang, jadi sama sekali tidak mungkin melakukannya di sini. Sebenarnya, Yesike selalu curiga. Meskipun Aphrodite licik dan berbahaya, dia tidak memiliki pejuang yang baik di bawah komandonya. Zeus juga telah terbunuh. Ada banyak orang di istana para dewa, tetapi mereka tidak dapat dibawa masuk. Yesike melihat ke arah Aphrodite.
Kecuali beberapa pengawal wanita pribadinya, dia tidak membawa orang lain. Karena dia tidak membawa banyak orang, bagaimana dia bisa menyerang Yesikai? Satu-satunya cara adalah menggunakan dewa-dewa utama ini, terutama yang baru dipromosikan. Kemungkinan besar mereka semua dibujuk oleh Aphrodite, tetapi Yesikai tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Ini berarti para dewa pun menginginkan nyawanya dan tahta Hades. Pada siang hari, kabut tebal perlahan menghilang, memperlihatkan lorong di dalamnya. Semua orang melangkah maju. Selain beberapa orang yang berpartisipasi dalam acara tersebut, banyak praktisi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dan mencari reruntuhan. Ayo pergi. Yesikai berkata dengan enteng, dan semua orang memasuki reruntuhan. Ini adalah kedua kalinya Yesikai memasuki Gunung Suci dalam beberapa bulan. Sebenarnya, ada banyak reruntuhan di Tiongkok, tetapi tidak banyak yang sebesar Gunung Suci. Hanya ada beberapa reruntuhan besar seperti Gunung Kunlun dan Gunung Baisan. Konon katanya jumlah biksu lebih banyak dan buburnya lebih sedikit. Memang ada banyak bubur. Ada banyak harta karun di reruntuhan ini, dan jumlahnya hampir tidak ada habisnya, tetapi ini bukanlah daging berlemak yang bisa dimakan sesuka hati. Mereka yang ingin memasuki reruntuhan ini dan mendapatkan perlindungan di dalamnya berarti mengambil risiko nyawa. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun itu, nyawa mereka akan hilang terlebih dahulu. Masih banyak harta karun di reruntuhan itu, dan belum ada yang menyentuhnya. Jumlah harta karun yang diambil memang tidak banyak, jadi tidak berlebihan jika digambarkan sebagai lebih banyak biksu dan lebih sedikit bubur. Emily menatap Yesikai dengan ekspresi serius di wajahnya, tetapi Yesikai tidak mendengarkannya dan tetap memutuskan untuk pergi ke Gunung Suci. Tuan, kita telah memasuki Gunung Suci, dan masih lebih dari 10 km jauhnya dari altar utama. Nightmare melaporkan bahwa lokasi konferensi Dewa Utama berada di altar utama di lereng gunung, lebih dari 10 km jauhnya, tetapi produk elektronik tidak dapat digunakan di Gunung Suci. Kecuali jika kendaraan off-road kuno dapat diperoleh, jika tidak, seseorang hanya dapat berjalan kaki. Yesikai mengangguk pelan. Mengambil kesempatan ini, Yesikai dengan hati-hati mengingat medan di dekatnya. Dia ingat bahwa terakhir kali mereka datang ke Gunung Suci, mereka melihat banyak hal aneh, seperti binatang buas raksasa dan desa orang-orang Tionghoa. Ini sulit dijelaskan dengan jelas. Hanya bisa dikatakan bahwa masih banyak hal di Gunung Suci yang tidak dapat mereka pahami. Qian, apakah kamu ingat desa yang kita kunjungi terakhir kali? Yesikai tiba-tiba menoleh dan bertanya. Tentu saja aku ingat. Ngomong-ngomong, aku selalu penasaran mengapa ada desa Tionghoa di Gunung Suci, dan mengapa mereka berpakaian sangat tradisional, seperti orang-orang zaman dahulu. Jiqian mengangguk dan menjawab. Mungkin mereka sudah lama tinggal di sini. Karena tidak banyak orang yang datang ke Gunung Suci, mereka hidup dalam isolasi sampai orang luar datang. Analisis Yesikai. Itu mungkin. Dewi Bulan, aku ingin tahu apakah aku bisa meminjamnya. Pada saat ini, Emily tiba-tiba berjalan mendekat, datang di depan semua orang, dan menunjuk Yesikai di depan Jiqian. Maaf, tidak. Sebelum Yesikai bisa mengatakan apapun, Jiqian menariknya ke belakangnya dan menolaknya dengan dingin. Hanya 10 menit saja. Ada hal penting yang harus kukatakan pada Hades. Emily tidak marah, tetapi dia juga tidak menyerah. Maaf, kurasa aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jiqian menolak dengan tegas, tidak memberi ruang untuk bermanuver. Sekarang setelah mereka memasuki Gunung Suci, siapapun bisa menyakiti Yesikai. Tidak mungkin dia akan membiarkan Yesikai berduaan dengan wanita asing. Lagi pula, kamu dan dia baru saling kenal selama setengah jam. Kalau kamu tidak ingin mengenang masa lalu, tidak bisakah kamu mengatakan apa yang ingin kamu katakan di depan kami semua? Jiqian bertanya balik. Jawabanku adalah, aku minta maaf, tapi aku hanya bisa mengatakan ini kepada Hades. Emily pun dengan sangat sopan, menolak lamaran Jiqian. Kalau begitu, silakan minggir. Kita masih harus bergegas ke altar utama. Jiqian ingin membawa semua orang pergi secara langsung, tetapi dihentikan oleh Yesikai. Jangan khawatir, kurasa Emily benar-benar punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku. Jangan khawatir tentang keselamatanku. Yesikai menjelaskan. Entah mengapa, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Emily bukanlah orang jahat. Sebaliknya, dia adalah dermawannya. Tidak, ini terlalu berbahaya. Setidaknya, aku harus tetap di sisimu. Kalau tidak, jika Emily benar-benar menyerangmu, aku tidak bisa melindungimu. Jiqian berbalik dan berkata, Bab 1300. Jangan terlalu keras kepala. Lagi pula, kau ada di dekat kami. Emily tidak akan melakukan apapun padaku. Yesikai membujuk dengan lembut. Jiqian tidak keras kepala. Itu terutama karena dia terlalu peduli dengan keselamatan Yesikai. Tidak mengherankan. Gunung Suci itu penuh dengan bahaya. Bagaimana jika seekor binatang raksasa keluar dan menelan Yesikai dalam satu gigitan? Emily, aku janji,
tapi mereka akan menungguku sejauh 30 meter. Yesike menunjuk ke sebuah pohon besar yang tidak jauh dari sana, memberi isyarat kepada keduanya untuk pergi ke sana dan berbicara. 30 meter adalah jarak yang sesuai. Yang lain tidak dapat mendengar isi pembicaraan, tetapi mereka dapat bergegas untuk menangani keadaan darurat pada saat pertama. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Keduanya berjalan di bawah pohon besar, dan Yesike langsung ke intinya. Dia akhirnya membujuk Jiqian dan menerima beberapa keluhan darinya. Dia hanya berharap bahwa informasi yang diberikan Emily berharga. Mengapa kau tidak mendengarkanku? Kau harus datang ke sini dan bertindak seperti pahlawan. Aku punya rencana sendiri. Aku bukan orang bodoh, juga bukan orang yang sok penting. Tidak ada gunanya mencoba menjadi pahlawan. Alasan aku pergi ke Gunung Suci adalah demi seluruh istana dunia bawah. Yesike menjelaskan. Apa ada bedanya? Kau masih berhasil sampai di sini, pahlawan Ye. Kau tampaknya muak dengan kepergianku ke Gunung Suci, tetapi kau tidak mau memberitahuku alasannya. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kata Yesike sambil memalingkan mukanya. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Orang yang ingin berurusan denganmu kali ini adalah Aphrodite. Emily ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya mengatakannya. Dia akan berurusan denganmu. Emily hampir pingsan di tanah saat melihat reaksi Yesike. Dia tampak seperti seseorang yang kebaikannya dianggap remeh, yang sangat menyebalkan. Omong kosong, di antara orang-orang ini, hanya Aphrodite yang menaruh dendam padaku. Aku tidak akan terkejut jika dia ingin melakukan sesuatu. Yesike memutar matanya, mengalihkan topik pembicaraan, dan menatap Emily. Karena kau tahu dia ingin menyakitiku, bisakah kau memberitahuku detailnya? Tidak. Emily menolak dengan langsung. Hei, jangan terlalu kejam, oke? Apa kau hanya akan melihatku masuk ke dalam perangkap yang dibuat Aphrodite? Pertama-tama, aku sudah menasihatimu, tetapi kau tidak mendengarkan. Kedua, tidak ada cinta di antara kau dan aku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau tampan dan populer di kalangan wanita, semua wanita cantik di dunia akan mengelilingimu. Kau sangat narsis. Emily berkata dingin dengan wajah tegas, tanpa emosi dalam nada bicaranya. Ini wanita berdarah dingin. Yesike bergumam. Emily tidak menjelaskan dengan jelas sebelumnya, dia hanya mengatakan ada bahaya. Tidak ada orang normal yang akan mempercayainya. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku? Aku bisa memberimu sesuatu sebagai balasannya. Kau punya uang, dan aku juga punya uang. Apapun yang kau miliki di dunia bawah, aku punya di sini. Aku tidak peduli dengan kepulanganmu. Emily menyilangkan tangannya di depan dada, tampak acuh tak acuh. Apakah kau khawatir tentang balas dendam Aphrodite? Benar. Jika kau memberitahuku, itu akan menjadi petunjuk. Yesike bergumam pada dirinya sendiri. Ini berarti bahwa Aphrodite benar-benar berhasil memenangkan hati beberapa dewa utama, tetapi Emily tidak setuju. Kau benar. Alimi mengangguk. Kalau begitu aku sangat penasaran. Karena kamu khawatir dengan balas dendam Aphrodite, mengapa kamu memberitahuku bahwa ada bahaya? Yesike bertanya balik. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, bahkan jika aku tidak terlibat, aku mungkin akan dicurigai. Dalam kasus yang serius, aku bahkan mungkin akan dibalas oleh 3 istana. Lagi pula, terkadang, bahkan jika kau punya mulut, kau mungkin tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Dengan cara ini, kamu tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Tidak peduli apakah Aphrodite berhasil atau tidak, kamu dapat menghindarkan dirimu dari masalah. Yesike mengangguk. Meskipun metode Emily tidak canggih, tujuannya sangat jelas. Dengan cara ini, dia tidak akan menyinggung kedua belah pihak. Bahkan jika Yesike melarikan diri, istana ketiga akan berutang budi pada Emily. Tujuan Aphrodite dalam memenangkan hati para dewa adalah untuk menggabungkan kepentingan mereka dan menggunakannya untuk menghadapi Hades. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Emily akan benar-benar memberitahu Yesike sebelumnya, meskipun itu hanya peringatan akan bahaya. Emily, kenapa kau tidak datang dan membantuku? Lagi pula kau sudah memberitahuku sebelumnya. Yesike memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan tanpa malu-malu mencoba untuk memenangkan hati Emily. Meskipun dia masih muda, kekuatannya tidak kalah dari mantan dewa matahari Apollo. Jika dia benar-benar bisa membantu Yesike, dia pasti akan sangat membantu. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tetap netral dan tidak akan memihak ke pihak manapun. Aku membantumu dengan memperingatkanmu tentang bahaya. Itu saja yang harus kukatakan. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Emily pergi bersama pengawal pribadinya. Melihat Emily begitu bertekad, Yesike tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Tidak ada yang benar atau salah di dunia ini, hanya posisi yang berbeda. Pilihan Emily untuk tetap netral adalah pilihan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Tadi kau bersikeras ingin bicara denganmu,
tapi sekarang kau pergi tanpa menoleh ke belakang. Jiqian mencibir, tampak tidak senang. Ye Shikai menepuk bahunya dengan lembut. Baiklah, ayo berangkat. Apa yang dikatakan Emily tadi? Jiqian langsung bertanya. Benar sekali, Aphrodite akan berurusan denganku. Bagaimana Emily tahu hal itu? Aphrodite ingin memenangkan hati orang-orang, dan beberapa dewa yang baru dipromosikan pasti menjadi targetnya. Emily adalah salah satunya, jelas Ye Shikai. Kelompok itu tidak bergerak terlalu cepat. Meskipun mereka memiliki petunjuk peta dan menghindari banyak jalan memutar, pada saat mereka tiba di altar utama, para dewa utama lainnya telah tiba. Kecuali Athena. Ngomong-ngomong, Athena secara mengejutkan bersikap rendah hati di konferensi dewa utama ini. Dia datang sendiri tanpa pengawal, dan dia tidak datang untuk menyusahkan Ye Shikai. Ye Shikai baru saja melihatnya di kaki Gunung Suci, tetapi itu hanya pertemuan satu kali. Dia tampaknya tidak memiliki temperamen untuk memperhatikan orang lain. Namun, menjadi penyendiri selalu menjadi karakternya. Mengapa Athena belum datang? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi orang yang terus terang, mustahil baginya untuk meluangkan waktu untuk menghargai pemandangan. Dengan kemampuannya, dia seharusnya sudah mencapai altar utama sejak lama, tetapi dia belum datang. Hanya ada dua kemungkinan. Satu adalah dia memiliki tujuan lain, dan yang lainnya adalah dia dalam bahaya. Athena sangat terampil, dan tidak banyak dari 12 dewa yang bisa menandinginya. Jiqian menatap para dewa di sekitarnya. Semua yang seharusnya datang telah datang, dan semuanya terjadi dengan sangat cepat. Mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan diam-diam ke Athena, dan mereka tidak punya motif. Kita abaikan saja dia untuk saat ini. Rapat akan segera dimulai. Bersambung.